Bayangkan dua orang bangun pada waktu yang sama. Satu langsung meraih ponselnya, membiarkan arus pesan, berita, dan notifikasi mengguyur kesadarannya. Ia tak sadar dirinya sudah masuk ke dalam mode reaksi, dunia luar yang kini mengendalikan suasana batinnya. Di sisi lain, seseorang duduk diam, menutup mata, mengatur napas, dan mengingatkan dirinya akan siapa ia ingin menjadi hari ini. Ia sedang menginstal ulang kesadarannya, bukan dengan informasi, tapi dengan intensi. Inilah perbedaan halus namun menentukan antara pencipta dan reaktor realitas. Satu membiarkan dirinya dibentuk oleh keadaan, yang lain memilih untuk mencipta keadaannya. Dan di titik inilah takdir finansial mulai ditulis, bukan di layar komputer atau meja kerja, tetapi di ritual batin yang terjadi sebelum dunia mulai menuntut perhatian. Bukan soal seberapa pintar seseorang, semua orang punya otak yang sama kompleks, dengan 86 miliar neuron, triliunan koneksi, yang membedakan hanyalah program apa yang dijalankan. Setiap pagi adalah seperti sistem operasi yang dimuat ulang. Dan yang kamu izinkan masuk di detik-detik pertama bangun tidur akan membentuk narasi batinmu sepanjang hari. Pencipta kekayaan sejati memahami bahwa kekayaan bukan dimulai dari rekening, tapi dari frekuensi. Mereka tidak hanya menyiapkan to-do list, tetapi lebih dulu mengatur siapa yang hadir di balik semua tindakan itu. Bukan robot reaktif, tapi manusia kreatif. Karena itu, pagi bukan hanya waktu, ia adalah gerbang masuk menuju realitas baru. Dan keputusan kecil yang kamu ambil di sana, apakah kamu bereaksi atau mencipta, akan bergema hingga malam, bahkan sepanjang hidupmu. Setiap pagi, tanpa sadar kita menekan tombol play pada skrip lama yang telah direkam bertahun-tahun sebelumnya. Pikiran kita, seolah-olah aktor dalam panggung bawah sadar, mulai memainkan adegan yang sama, rasa cemas, ketakutan akan kekurangan, atau perasaan tidak cukup baik. Yang kita kira sebagai keputusan sadar, seringkali hanyalah pengulangan otomatis dari pola yang tertanam jauh di masa lalu. Ini bukan kesalahan pribadi, ini adalah cara kerja otak. Otak kita, sebagai mesin prediksi, berusaha menjaga efisiensi dengan menjalankan skrip yang sudah dikenal. Ia tidak peduli apakah skrip itu membuatmu kaya atau terus kekurangan, selama itu terasa aman dan familiar, ia akan memilihnya. Inilah sebabnya perubahan finansial terasa sulit, karena ia bukan soal strategi, tapi soal identitas saraf yang sudah lama tertanam. Namun, di tengah otomatisasi itu, ada celah kecil yang bisa mengubah segalanya, yaitu kesadaran. Kesadaran bukan hanya perhatian, ia adalah lampu sorot yang mengungkap skrip lama yang sedang diputar. Saat kamu menyadari bahwa pikiranmu sedang menggiringmu ke pola lama, kamu tidak lagi menjadi korban dari sistem, tapi sang pengamat yang mulai menulis ulang naskahnya. Perubahan finansial sejati bukan dimulai dari motivasi sesaat, tapi dari rewiring, menata ulang jalur-jalur syaraf yang selama ini membatasi persepsimu terhadap uang, kelimpahan, dan dirimu sendiri. Kamu tidak bisa sekadar berpikir positif di atas luka lama. Kamu perlu masuk ke dalam sistem yang memutar skrip itu dan menyapa bagian dirimu yang dulu memilih bertahan, bukan berkembang. Dan disitulah kekuatanmu, kamu bisa berhenti menjadi mesin yang memutar masa lalu, dan mulai menjadi pencipta kemungkinan masa depan. Ada jarak kecil antara stimulus dan respons, dan di sanalah terletak kekuasaan tertinggimu. Di detik itu, kamu bisa memilih apakah akan bereaksi berdasarkan luka, trauma, dan pola lama, atau mencipta berdasarkan visi, harapan, dan kesadaran. Pilihan ini bukan hanya menentukan suasana harimu, ia menentukan lintasan hidupmu. Reaksi lahir dari ketakutan. Ia otomatis, cepat, dan seringkali menyesal kemudian. Kreasi, sebaliknya, lahir dari niat. Ia hadir dengan keheningan, refleksi, dan kesadaran akan kemungkinan yang belum terlihat. Orang yang memilih mencipta tidak menunggu kondisi ideal, mereka menghadirkan ruang untuk makna bahkan dari kekacauan.
Pertanyaan kecil seperti, apa peluang dari ini mengubah struktur kimia dalam tubuh? Ketika kamu bertanya demikian, dopamin dilepaskan, bukan hanya sebagai hormon bahagia, tetapi sebagai bahan bakar kreativitas. Serotonin meningkat saat kamu merasa punya kendali dan makna. Hormon-hormon ini bukan sekadar efek dari kesuksesan, tapi justru bisa menjadi penyebabnya, jika kamu memulainya dari dalam. Dan inilah yang banyak orang lupakan. Realitas bukan hasil dari peristiwa luar, tetapi dari reaksi batin kita terhadapnya. Orang yang terus-menerus bertanya, kenapa ini terjadi padaku, tanpa sadar memperkuat identitas sebagai korban. Tapi mereka yang berani bertanya, apa yang bisa aku lahirkan dari ini? Sedang bergerak menjadi pencipta dunianya. Kalimat ajaib pertama, hari ini aku memilih mencipta, bukan sekadar afirmasi. Ia adalah deklarasi perang terhadap pola lama dan juga undangan bagi kekuatan baru untuk masuk. Ia bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang hadir. Cukup sadar untuk memilih jalur baru, walau hanya satu langkah, satu momen, satu napas. Dan hari ini, kamu punya kesempatan itu. Tubuhmu telah berubah berkali-kali. Setiap 7 tahun, hampir seluruh sel digantikan. Tapi mengapa pikiran kita masih memeluk luka-luka lama seolah itu satu-satunya identitas yang tersedia? Jawabannya sederhana, karena cerita lebih kuat dari fakta. Cerita membentuk makna, dan makna membentuk tindakan. Banyak dari kita tanpa sadar hidup dalam skrip yang ditulis dari kegagalan masa lalu. Kita bukan hanya mengingat kekurangan, tetapi membawanya ke dalam setiap keputusan hari ini. Cara kita melihat uang, menilai nilai diri, atau menetapkan apa yang mungkin untuk kita capai. Padahal, cerita lama itu sudah tidak relevan dengan siapa kita hari ini. Untuk benar-benar menciptakan kekayaan, kita perlu melepaskan identitas yang dibentuk dari luka. Karena selama kita terus berkata, aku adalah orang yang selalu gagal, maka setiap langkah menuju keberhasilan akan terasa seperti pengkhianatan terhadap siapa diri kita. Namun, kebenarannya adalah identitas bukan warisan, ia adalah kebiasaan. Orang sukses bukan karena mereka tidak pernah terluka, tapi karena mereka tidak membiarkan luka itu menjadi batas. Mereka tidak menyangkal masa lalu, tapi juga tidak memberinya kekuasaan atas masa depan. Mereka memilih dengan sadar untuk melatih kemungkinan baru setiap hari, seolah menulis ulang naskah kehidupan mereka dari titik ini ke depan. Dan kalimat ajaib kedua ini adalah awalnya, ketika kamu berkata, aku tidak lagi didefinisikan oleh cerita finansial masa lalu, kamu sedang membuka ruang kosong yang murni, tempat di mana versi dirimu yang baru bisa tumbuh. Bukan sebagai reaksi atas masa lalu, tapi sebagai perwujudan dari visi yang kamu izinkan masuk. Kamu bukan ceritamu, kamu adalah penulisnya, dan halaman berikutnya masih kosong. Di balik angka-angka, strategi, dan rencana keuangan, ada sesuatu yang lebih mendasar, yaitu energi. Sebelum uang hadir di rekening, ia terlebih dahulu muncul sebagai getaran di dalam dirimu. Sebagai rasa cukup, sebagai keyakinan diam, sebagai rasa syukur atas sesuatu yang belum terlihat. Inilah kekayaan sejati yang mendahului manifestasinya. Kebanyakan orang menunggu uang datang dulu, baru merasa aman, bersemangat, atau percaya diri, tapi hukum kehidupan tidak berjalan seperti itu. Medan energi kita, cara kita merasa, berpikir, dan bergetar adalah penyebab, bukan akibat. Merasa kaya, cukup, dan terhubung, bahkan sebelum dunia luar berubah, adalah bentuk keberanian spiritual dan juga kecerdasan kuantum. Faktanya, medan elektromagnetik yang dipancarkan oleh hati lebih kuat daripada otak. Ketika kamu membangkitkan rasa syukur, antusiasme, atau ketenangan mendalam, kamu tidak hanya mengubah tubuhmu, kamu mengirimkan sinyal kepada realitas. Dan realitas, seperti cermin yang sensitif, mulai menyesuaikan diri dengan frekuensi yang kamu pancarkan. Inilah mengapa orang yang tampak beruntung seringkali bukan hanya bekerja keras, tapi memiliki medan batin yang konsisten. Mereka hidup dari dalam keluar,
bukan sebaliknya. Energi mereka berbicara lebih dulu, bahkan sebelum kata-kata atau tindakan mereka hadir, dan semesta entah bagaimana merespons. Kalimat ajaib ketiga, energi saya menciptakan realitas finansial saya, bukan metafora, ia adalah prinsip. Prinsip bahwa kamu bukan sekadar pejalan kaki dalam dunia material, tetapi pemancar frekuensi yang membentuk duniamu dengan cara halus namun nyata. Ketika kamu selaras dengan rasa cukup, kamu menarik aliran. Ketika kamu selaras dengan keinginan yang tulus, kamu membuka gerbang. Kamu tidak perlu menunggu sesuatu terjadi untuk merasa berbeda. Justru saat kamu merasa berbeda lebih dulu, sesuatu mulai terjadi. Perubahan sejati jarang terasa nyaman. Ada masa-masa ketika kamu merasa seperti tersesat di antara dua versi dirimu, yang lama belum sepenuhnya pergi, yang baru belum sepenuhnya terbentuk. Di titik-titik itulah, banyak orang mundur, bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka tidak memahami bahwa kekacauan itu adalah bagian dari proses lahirnya versi baru diri mereka. Kepercayaan menjadi kunci utama, tapi bukan kepercayaan yang pasif atau kosong. Ini adalah kepercayaan sebagai kekuatan biologis, keadaan dalam yang secara nyata mengubah fisiologi tubuhmu. Saat kamu benar-benar mempercayai perjalananmu, sistem saraf parasimpatetik diaktifkan, tubuhmu berhenti bertarung dan mulai tumbuh, otakmu membuka ruang untuk belajar, bukan hanya bertahan hidup. Namun mempercayai proses tidak berarti diam. Justru itu adalah tarian halus antara ketekunan dan penyerahan. Kamu tetap bergerak, tapi tidak lagi dengan kegelisahan. Kamu tetap bermimpi, tapi tidak lagi mencengkeram hasil. Kamu memahami bahwa setiap momen, bahkan yang membingungkan atau menakutkan, adalah bagian dari desain cerdas yang tak selalu terlihat dari permukaan. Kalimat ajaib keempat, saya mempercayai proses evolusi finansial saya. Ini bukan sekadar ungkapan harapan. Ini adalah pengingat bahwa kamu sedang berevolusi, bukan hanya dalam hal keuangan, tapi dalam identitas dan kesadaran. Dan dalam evolusi, ketidakpastian bukan musuh, melainkan gerbang. Ketika kamu benar-benar mempercayai proses ini, kamu berhenti menuntut jalan yang lurus. Kamu mulai menari bersama belokan, menyambut jeda, dan mendengarkan bisikan-bisikan kecil yang membimbingmu lebih dalam ke inti dirimu sendiri. Dan dari tempat itu, kekayaan tidak lagi sekadar tujuan, ia menjadi hasil alami dari dirimu yang baru. Kebanyakan orang hidup seolah peluang itu langka, seolah hanya ada satu jalan menuju kekayaan, dan jalan itu sempit, penuh persaingan, dan dijaga oleh gerbang yang sulit dibuka. Tapi realitas sesungguhnya jauh lebih luas dari yang terlihat. Apa yang kamu anggap nyata, hanyalah satu versi dari triliunan kemungkinan yang bisa kamu akses, jika kamu cukup sadar untuk melihatnya. Setiap hari, semesta mengalirkan ide, inspirasi, pertemuan, dan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Namun banyak dari kita tidak menangkapnya, bukan karena tidak ada, tapi karena radar kita tertutup oleh ketakutan, keraguan, dan cerita lama. Ini bukan soal kurangnya peluang, tapi kurangnya kesadaran terhadap peluang. Ketika kamu menyatakan kalimat ajaib kelima, saya terhubung dengan kemungkinan finansial tak terbatas, kamu sedang memperluas cakrawala batinmu. Kamu tidak lagi mendekati hidup dengan mentalitas kekurangan, tapi dengan rasa ingin tahu yang terbuka. Kamu tidak lagi bertanya, apa yang bisa saya dapatkan? Tapi, apa yang bisa saya lihat hari ini yang sebelumnya tersembunyi? Fakta bahwa hal-hal yang dulunya dianggap mustahil kini menjadi industri bernilai triliunan menunjukkan bahwa dunia tidak statis. Ia terus bergerak melahirkan bentuk-bentuk kekayaan baru. Dan mereka yang siap secara batin, bukan hanya secara teknis, adalah yang pertama menangkap gelombangnya. Inilah yang dimaksud dengan koneksi ke kemungkinan tak terbatas. Bukan soal imajinasi liar, tapi tentang membuka pintu persepsi.
Karena saat kamu tenang, hadir, dan menyadari bahwa kamu adalah bagian dari jaringan kecerdasan tak terbatas, kamu mulai menangkap ide-ide yang bukan datang dari kepanikan, tapi dari kedalaman. Dan hari ini, mungkin saja, sebuah ide kecil yang muncul di hatimu bisa mengubah seluruh masa depan finansialmu, jika kamu cukup hening untuk mendengarnya. Di balik segala teknik, strategi, dan aksi duniawi, selalu ada satu benang merah tak terlihat yang menjahit semuanya menjadi hasil nyata, yaitu kesadaran. Bukan hanya apa yang kamu lakukan, tapi dari mana kamu melakukannya, frekuensi batin, narasi yang kamu pelihara, serta versi dirimu yang hadir saat bertindak. Inilah akar dari segalanya. Perubahan sejati tidak dimulai dari luar ke dalam. Ia mengalir sebaliknya, dari ruang hening di dalam diri, tempat kamu mulai memandang hidup bukan sebagai perlawanan, tetapi sebagai tarian energi. Dan saat kesadaranmu berubah, realitas eksternal mulai mengejar. Seolah dunia luar merespons dengan cara baru, hanya karena kamu telah memilih untuk hadir sebagai dirimu yang baru. Sinkronisitas, yang dulu kamu anggap kebetulan, mulai muncul seperti pola. Telepon dari seseorang yang kamu pikirkan, peluang yang tiba di saat yang tepat, ide yang muncul bersamaan dengan kebutuhan. Ini bukan sihir, ini adalah efek dari frekuensi baru yang kamu pancarkan, dan dunia hanya merespons. Itulah mengapa setiap pagi adalah kesempatan sakral, bukan hanya untuk bangun secara fisik, tapi untuk mematikan identitas lama yang penuh keraguan, luka, atau kelelahan. Kamu bisa memulai ulang, bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu sadar bahwa versi dirimu yang lama tidak bisa membawa kekayaan yang kamu impikan. Reinkarnasi finansial bukanlah metafora kosong. Ia adalah kebiasaan spiritual yang dilakukan setiap hari. Kamu membiarkan identitas lama larut bersama malam, dan menyambut pagi sebagai ruang kosong untuk mencipta. Kamu memilih untuk menghidupkan kembali dirimu, sebagai versi yang lebih terhubung, lebih berdaya, lebih selaras dengan kelimpahan hidup. Karena saat kesadaranmu berubah, tidak ada yang bisa tetap sama, termasuk rekeningmu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.